Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menerima mahkota dari Tuhan. Saudara, satu saat kita pasti akan menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, dan kemudian kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Artinya setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita akan menerima penghukuman oleh karena cara hidup yang jahat tanpa iman yang kita jalani dalam hidup kita, ataukah kita akan menerima mahkota oleh karena cara kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tentu saja saudara, saya percaya setiap kita rindu kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Kita akan dikaruniakan mahkota. Alangkah indah waktu itu saudara, alangkah indah saat itu ketika kita menerima mahkota dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kelak setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita jalani kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kelak ketika kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Dan saat itu saudara, saya rindu, saya juga akan menerima mahkota, karena saya menabur kebenaran kepada saudara. Saya menabur firman Tuhan yang mengarahkan saudara untuk hidup benar. Dan kelak saudara menerima mahkota, dan saya pun akan menerima mahkota daripada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu,
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana masih dari kitab Timotius, di mana Paulus memberi nasihat-nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, bagaimana dia harus menjalani hidupnya, bagaimana dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Dan kali ini, saudara, Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa dia harus terus beritakan Injil, beritakan firman dengan semangat, supaya dia harus makin sungguh untuk memberitakan Injil. Dan kemudian setelah dia beri nasihat kepada Timotius supaya dia terus memberitakan Injil, karena nanti Yesus akan menghakimi kehidupan kita. Itu dikatakan di ayat 1, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Karena Yesus akan menghakimi hidup kita, maka ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, tegur yang salah, dan seterusnya. Paulus memberi nasihat itu terus kepada Timotius. Dan kemudian, saudara, Paulus memberi contoh tentang dirinya kepada Timotius. Artinya Paulus ini adalah guru yang baik, di mana dari setiap nasihat-nasihat yang dia beri, Paulus selalu menyuruh supaya lihat dirinya. Artinya dia memberi contoh. Ada teladan yang bisa dilihat dari dirinya, dari semua nasihat yang dia beri. Paulus di ayat 6 kemudian memberi penegasan, di mana dia berkata mengenai diriku. Jadi setelah dia memberi nasihat, beritakanlah firman, beritakanlah Injil, kemudian kuasai dirimu supaya engkau hidup benar sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, karaktermu benar, pola pikirmu benar, tanggung jawabmu benar dalam pemberitaan firman. Lalu kemudian ayat yang ke-6 dia berkata mengenai diriku. Kali ini dia jelaskan tentang dirinya. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Tetapi sebelum ke sana, saudara, saya mau kita lihat ayat yang ke-8. Sebuah keyakinan dalam diri Paulus atas semua yang telah dia kerjakan, atas teladan yang dia beri, atas perjuangan dalam pelayanan, dalam pengiringannya akan Tuhan dan sebagainya, saudara. Maka di ayat yang ke-8 dia memberi dan menegaskan keyakinan bahwa
sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Luar biasa, saudara. Sekali lagi tadi dia berkata bahwa Yesus akan menghakimi kita. Pada satu saat setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, maka Yesus akan menghakimi kita. Dan kemudian saat penghakiman ada satu keyakinan yang luar biasa dari Paulus, di mana dia berkata bahwa telah tersedia mahkota bagi dia, dan mahkota itu akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Artinya, Paulus yakin bahwa pada saat hari penghakiman nanti, bahwa dia akan menerima mahkota yang dikaruniakan bagi dia. Sekali lagi, saudara, satu saat kita akan dihakimi. Pada saat nanti kita akan dihakimi, apakah saudara yakin seperti Paulus bahwa saat itu nanti saudara akan menerima mahkota? Paulus begitu yakin, saudara. Bahkan dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Sekarang pun dia yakin. Jadi saat dia menuliskan surat ini, dia masih hidup, saudara. Dia menegaskan keyakinannya bahwa saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota telah tersedia bagi dia, dan mahkota itu akan dikaruniakan bagi dia pada hari penghakiman nantinya. Luar biasa, saudara. Iman yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, di mana dia yakin bahwa satu saat dia akan terima mahkota yang akan dikaruniakan bagi dia oleh Tuhan. Dan saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota itu telah tersedia. Saat ini bagaimana dengan saya dan saudara? Dengan cara kehidupan yang kita jalani, apakah kita yakin bahwa sudah ada mahkota tersedia bagi kita? Apakah kita yakin bahwa saat kita menghadap dia nanti, mempertanggungjawabkan kehidupan kita, ada mahkota yang akan dikaruniakan bagi kita? Saat ini, saudara, saya rindu kita belajar. Kenapa Paulus begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia? Kenapa Paulus begitu yakin bahwa saat nanti dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya dalam penghakiman Tuhan, maka saat itu dia akan menerima mahkota? Saat ini dia yakin mahkota itu telah tersedia, dan saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia yakin bahwa dia akan dikaruniai mahkota. Apa yang dilakukan Paulus dalam perjalanan hidupnya? Apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam perjalanan kehidupannya? Nah, saudara, dikatakan ayat yang ke-6 tadi, mengenai diriku. Jadi ada hal yang dia jelaskan tentang dirinya yang menjadi alasan dia yakin bahwa mahkota telah tersedia, sehingga nanti di saat penghakiman dia terima mahkota itu. Kita akan lihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh Paulus mengenai dirinya yang menjadi alasan dia yakin mahkota telah tersedia. Kita lihat bersama, saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini, bahwa kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Karena dia telah berkorban habis-habisan, saudara. Bahkan dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia telah rela mengorbankan segalanya dalam melayani Tuhan. Bahkan darahnya sendiri pun dia rela korbankan dalam melayani Tuhan. Luar biasa, saudara. Darahnya pun dia rela curahkan dalam melayani Tuhan. Dan memang kita lihat berkali-kali Paulus mengalami aniaya. Berkali-kali dia harus menderita dalam dia melayani Tuhan. Dan saat ini, saudara, yang menjadi perenungan bagi kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, apa yang sudah rela kita korbankan bagi Tuhan? Kalau Paulus dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia karena dia telah rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Selama dia hidup, darah pun sudah dia curahkan untuk berkorban bagi Tuhan, karena dia tahu Tuhan sendiri telah berkorban bagi dia. Dan dia berkata bahwa dia rela berkorban, bahkan mati bagi Tuhan.
Selama perjalanan pelayanannya, darah pun sudah dia curahkan dalam melayani Tuhan, sehingga dia yakin mahkota telah tersedia bagiku. Hari ini, apa yang telah kita korbankan bagi Tuhan? Mungkin ada waktu, saudara punya waktu untuk dikorbankan bagi Tuhan. Sudahkah saudara berkorban bagi Dia? Mungkin ada tenaga yang bisa saudara korbankan untuk Tuhan, melayani Dia, berbuat sesuatu untuk Dia yang menyenangkan hatinya. Sudahkah saudara berkorban bagi Tuhan? Atau mungkin ada dana, ada materi di mana saudara diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya saudara juga rindu untuk menjadi berkat. Apa yang sudah saudara korbankan bagi Tuhan yang telah berkorban bagi saudara? Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota itu, dan nanti saat aku menghadap Tuhan, mahkota itu akan dikaruniakan. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena dia telah berkorban bagi Tuhan. Hari ini, mari kita lihat ke dalam diri kita, apa yang sudah kita korbankan bagi Tuhan. Apa yang sudah kita relakan bagi Tuhan. Waktu, tenaga, materi, atau apa saja yang bisa kita korbankan bagi Tuhan, mari lakukan selagi masih ada waktu, saudara. Lalu kemudian yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Paulus yang menjadi alasan dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Ayat yang ke-7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Saudara, yang kedua dia menegaskan bahwa dalam dia melayani Tuhan, dalam dia mengiring Tuhan, dia sebut itu sebagai pertandingan. Dan kemudian dia jalani pertandingan itu, dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik, dan dia telah mencapai garis akhir. Saudara, Paulus begitu yakin bahwa dalam perjalanannya dia telah bertanding dengan baik, dan dia telah mencapai garis akhir, di mana dia berkata, saat kematianku sudah dekat. Itu artinya bahwa dia begitu yakin bahwa saat dia bertanding dengan baik, dan kemudian dia akhiri juga dengan baik. Saudara, dalam perjalanan pelayanan kita saat ini, saya rindu kita merenung. Dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, saya rindu kita merenung, apakah kita sedang menjalani pertandingan ini dengan baik? Pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan, itu sebuah pertandingan. Apakah kita sedang bertanding dengan baik? Dan kemudian, apakah kita akan mencapai garis akhir? Terlalu banyak orang yang gugur di tengah jalan oleh karena penderitaan lah, oleh karena masalah lah, oleh karena persoalan, dan berbagai banyak alasan yang lain. Tetapi saat ini kalau kita rindu nanti kita akan menerima mahkota dari Tuhan, bertandinglah dengan baik, artinya jalani hidup ini dengan sesuai dengan aturan firman Tuhan, dan kemudian akhirilah dengan baik. Finishing well. Akhiri pertandingan ini dengan baik. Biarlah dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita terus bertanding dan jalani semuanya dengan cara yang baik. Dan nanti kita akan mengakhiri semuanya dengan cara yang baik. Itu sesuatu yang luar biasa. Biarlah hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, jalani hidup saudara dengan baik. Dan pastikan saudara tetap bertekun apapun dan apapun, bagaimanapun yang terjadi yang saudara hadapi hari ini. Ada beban, ada masalah, ada persoalan. Apapun yang saudara hadapi, tetaplah bertahan sampai akhir. Dan kemudian yang ketiga, saudara, Paulus juga menegaskan, dan itu masih ada di ayat 7, dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga yang ditegaskan oleh Paulus, kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia? Karena dalam perjalanan hidupnya dia telah memelihara iman. Dia tunjukkan betul bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus. Dia adalah pengikut Yesus. Dia pelihara iman itu sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada godaan dan sebagainya dan sebagainya. Dia memelihara iman. Saudara, bagaimana dengan pengiringan kita akan Tuhan hari ini? Masihkah kita melangkah dalam iman? Ataukah hari ini jangan-jangan terlalu banyak orang-orang Kristen yang mulai mengikut Tuhan hanya sebagai kebiasaan, rutinitas, dan ikut-ikutan.
Masihkah ada peran iman luar biasa di sana, peran iman yang besar di sana, di mana pengiringan kita akan Tuhan, kita lakukan semuanya itu karena iman yang sungguh kepada Tuhan, karena ada iman yang terpelihara di hadapan Tuhan. Paulus, saudara, kenapa menderita pun dia siap, kenapa berkorban pun dia siap, bahkan kenapa mati pun akhirnya dia siap, karena ada iman yang dia pelihara di dalam kehidupannya. Itu luar biasa, saudara. Sekali lagi saat ini, yang ketiga yang perlu kita renungkan, masihkah kita memelihara iman? Masihkah iman itu lebih penting daripada semuanya bagi kita? Itu perenungan bagi kita. Hari ini, saudara, kita belajar dari Paulus, di mana satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita, ada orang-orang yang akan menerima mahkota, tapi ada orang-orang yang akan menerima penghakiman dan penghukuman. Tetapi Paulus dari semasa hidupnya dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia, dan dia juga begitu yakin nanti saat dia menghadap Tuhan, dia akan terima mahkota itu. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena yang pertama, dia rela berkorban bagi Tuhan. Bahkan darah pun dia curahkan untuk Tuhan. Yang kedua, dia bertanding dengan baik dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik. Dan kemudian yang ketiga, dia pelihara iman di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Yang kita kejar bukan dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, tapi yang akan kita terima adalah mahkota. Sebentar lagi saudara akan beraktivitas kembali, saudara akan bekerja, saudara akan berbisnis, saudara akan berusaha. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil dalam semua yang saudara kerjakan. Tetapi ingat, semua yang saudara capai di dunia ini saudara akan tinggalkan. Tetapi ketika saudara rela berkorban, ketika saudara bertanding sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika saudara pelihara iman, saudara akan menerima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen untuk kita menerapkan firman Tuhan, sehingga kelak kita akan menerima mahkota. Puji Tuhan, saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil, ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu.
supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka.
Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.